tinggi-tinggi. Yuk, 2, 3. Aku percaya Alkitab adalah firman Tuhan. Ketika aku membaca, mendengar, melakukannya, aku pasti berbahagia. Amin. Ya, silakan duduk, kita nyanyi lagu ini dulu. Betapa singkatnya hari, umur manusia, bagai hembusan uap, sekejap kan lenyap. Hanya 70 tahun, demikian firman-Mu. Dalam detak waktu, semua berlalu dengan buru-buru. Sesungguhnya dari debu kembali kepada debu. Setiap insan berpulang masuk keabadian. Tiada seorang pun tahu saat akhir kehidupan. Tuhan, ajarku menghitung sisa masa hidupku. Sesungguhnya dari debu kembali kepada debu. Setiap insan berpulang masuk keabadian. Tiada seorang pun tahu saat akhir kehidupan. Tuhan, ajarku menghitung sisa masa hidupku. Tuhan, ajarku. Tuhan, ajarku menghitung sisa masa hidupku. Iya, puji Tuhan, saudara, kita akan belajar firman Tuhan lagi. Ya, pagi ini, saudara, kita masih mengingat ya bahwa umur manusia itu singkat. Nah, saudara, saya ingin saudara buka dulu Lukas pasal 21 ayat 34. Ya. Jagalah dirimu, jagalah hatimu. Lukas 21 ayatnya yang ke-34. Kita akan belajar lagi tentang singkatnya hidup. Dan kita mau di singkatnya hidup ini, saudara menjaga diri, menjaga hati kita. Ya, saudara buka dulu Lukas 21 ayat 34. Nah, saudara, kita harus tetap sadar, kita harus tetap memahami bahwa hidup ini singkat. Ya, bahwa hidup ini singkat. Nah, itu yang harus
saudara terus merenung. Ya, saya merenung, kita memahami bahwa singkatnya hidup ini itu cuma diberi 70 tahun, 80 tahun, bahkan mungkin bisa mencapai 100 tahun, tapi akhirnya semua mati. Iya kan? Enggak ada orang yang hidup selamanya. Enggak ada orang yang hidup sampai puluhan ribu tahun. Ya. Atau ribuan tahun, enggak ada. Paling panjang umur yang ada, toh orang itu juga akhirnya mati. Nah saudara, kita harus mengerti ketika kita mati dipanggil Tuhan, ya saudara, kita itu pindah kemana? Dari dunia ini loh. Dari dunia yang saudara dan saya sekarang tinggal. Ya ingat, umur kita terbatas. Berarti hidup di dunia ini singkat. Ya hidup di dunia ini singkat. Ya, dengan umur yang ada, orang bisa ngomong, panjang umur. Tapi toh akhirnya sekali lagi, orang itu juga mati. Walaupun manusia itu adalah manusia yang paling tua di dunia. Nah yang jadi perenungan, kalau sudah mati, sudah dipanggil Tuhan, kita pindah kemana dari dunia ini? Sorga apa neraka? Sebab tujuan hidup semua manusia sesudah mati cuma 2 tempat ini. Sorga atau neraka. Ya. Nah kita buka Lukas 21, kita baca sama-sama ayat yang ke-34. Lukas 21 ayat 34. Sudah dapat semua ya? Lukas 21 ayat 34. Kita mau baca sama-sama. Yuk kita baca sama-sama. 2, 3. Jagalah dirimu supaya harimu jangan syarat oleh pesta pora dan kemabukan serta kepentingan-kepentingan duniawi, dan supaya hari Tuhan jangan dengan tiba-tiba jatuh ke atas dirimu seperti suatu jerat. Saya akan bacakan dari versi mudah dibaca ya. Ayat yang sama, Lukas pasal 21 ayat 34. Demikian diterjemahkan dari versi mudah dibaca. Bersiap-siaplah selalu, jagalah dirimu, jangan kamu menghabiskan waktu untuk minum-minum dan mabuk-mabuk, atau terlalu sibuk dengan hal-hal duniawi. Jika kamu melakukan hal yang sedemikian, kamu tidak dapat berpikir benar. Lalu masa kesudahan datang ketika kamu tidak siap sedia. Nah saudara, disingkatnya umur kita, ya saudara, disingkatnya hidup kita di dunia ini, maka saudara, kalau kita mau pindah ke sorga, kita mau menuju ke sorga, kita harus jaga diri kita. Dari Lukas pasal 21 ayat 34 dikatakan, jagalah dirimu supaya hatimu jangan syarat oleh pesta pora. Saudara, kalau kita baca di terjemahan baru dikatakan, jagalah dirimu supaya hatimu jangan syarat dengan pesta pora, kemabukan dunia, kesenangan-kesenangan dunia, cuma memikirkan hal-hal dunia ini. Ditulis jagalah dirimu, ya saudara. Tapi kenapa saudara itu berhubungan dengan hati? Nah saya ingin ajak saudara baca dulu. Ayo kita baca Amsal pasal 4 ayat 23. Ya, Amsal pasal 4 ayatnya yang ke-23. Kita akan belajar firman Tuhan. Kenapa ditulis jagalah dirimu tapi dihubungkan dengan supaya hatimu jangan syarat. Ya, Amsal 4 ayat 23. Saya tunggu sampai semua dapat. Amsal pasal 4 ayat 23. Kita akan baca sama-sama. Amsal pasalnya yang keempat, ayatnya yang ke-23. Dapat semua ya? Yuk kita baca lagi sama-sama. Amsal 4 ayat 23. 2, 3. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Kita berhenti sampai di situ. Saya ingin ajak saudara baca yang lain. Ya, kita akan lihat Matius 15. Kita baca Matius 15. Ya, saudara ikuti, saya akan baca Matius 15
ayat 18 sampai ayatnya yang ke-20. Buka Alkitab saudara, Matius 15 ayat 18 sampai ayat yang ke-20. Ya, saya akan baca buat saudara. Ya, saya akan baca demikian firman Tuhan. Matius 15 ayat 18 sampai ayat 20. Tetapi apa yang keluar dari mulut berasal dari hati, dan itulah yang menajiskan orang. Karena dari hati timbul segala pikiran jahat, pembunuhan, perzinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu, dan hujat. Itulah yang menajiskan orang. Tetapi makan dengan tangan yang tidak dibasuh tidak menajiskan orang. Saudara, ketika murid-murid sedang di perjalanan bersama Tuhan Yesus, tiba-tiba mereka melewati ladang gandum. Dan saudara, waktu mereka melewati ladang gandum, ya, saudara, dikatakan murid-murid ini mengambil bulir gandum yang ada, mereka petik, lalu mereka kisar, ya, goyang gini dengan tangannya supaya kulit gandumnya pecah, lalu mereka makan. Nah saudara, di rombongan itu ada orang-orang Farisi CS. Ya, kita tahu, kita sudah belajar bahwa orang-orang Farisi ini musuhnya Tuhan Yesus. Mereka selalu mencari kesalahan. Mereka selalu mencari hal-hal yang bisa membuat Tuhan Yesus jatuh, bisa membuat Tuhan Yesus dituduh oleh mereka. Nah, biasa saudara, ketika orang-orang Farisi CS ini melihat murid-murid Tuhan Yesus memetik gandum, lalu mereka kisar gitu ya dengan tangan mereka supaya pecah kulit gandumnya lalu dimakan. Mereka bilang, kenapa murid-muridmu makan tidak mencuci tangan? Itu melanggar hukum Taurat. Nah saudara, kita lihat. Mereka berkata makan dengan tidak cuci tangan melanggar hukum Taurat dan berdosa. Kalau namanya melanggar hukum Taurat itu berdosa. Ya. Tapi saudara, ketika mereka berbicara seperti itu, Tuhan Yesus ngomong, apa yang kamu makan masuk ke dalam mulutmu, turun ke perutmu, dan itu kamu akan buang ke belakang. BAB, ya, kejamban. Itu tidak menajiskan orang, itu tidak membuat orang berdosa. Nah saudara, lalu kalau tadi saudara ikuti pembacaan firman Tuhan dari Matius 15 ayat 18 sampai 20, dikatakan tetapi apa yang keluar dari mulut berasal dari hati, dan itulah yang menajiskan orang. Nah saudara, tadi saya ajak saudara dari Lukas pasal 21 ayat 34, dikatakan jagalah dirimu supaya hatimu tidak sarat. Kenapa diri dihubungkan dengan hati? Kenapa? Ya saudara, kenapa? Karena ternyata dari Amsal pasal 14 ayat 23 tadi, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan karena dari situlah terpancar kehidupan. Ya, lalu dari Matius 15 ayat 18 sampai 20, Tuhan Yesus sendiri yang berkata, kamu makan tidak menajiskan dirimu, tidak membuat kamu dosa, tetapi apa yang ada di dalam hatimu itu yang akan menajiskan dirimu. Lalu ayat 19 dikatakan, karena yang dari hati timbul pikiran jahat, timbul pembunuhan, timbul perzinahan, timbul percabulan, timbul pencurian, timbul sumpah palsu, hujat, dan sebagainya, dan sebagainya, dan sebagainya. Nah jadi saudara, kalau tadi di Lukas pasal 21 ayat 34, jagalah dirimu supaya hatimu jangan sarat oleh pesta pora, kemabukan, ya, kecintaan dunia, kepentingan-kepentingan dunia ini semata-mata. Ternyata saudara, hati dari Amsal pasal 4 ayat 23, dari Matius 15 ayat 18 sampai 20, itu memberitahu kepada kita pusat hidup manusia itu bukan di otak, bukan di pikiran, tetapi di hatilah.
Atau hati inilah yang menjadi pusat hidup manusia. Karena Tuhan Yesus bilang apa yang ada di dalam hatimu itu akan keluar. Itu akan keluar. Ya. Kalau hatimu najis, yang keluar biasanya ucapan-ucapan yang kotor. Kalau hatimu penuh dengan nafsu perjinahan, maka orang itu akan berbuat seperti apa yang hatinya miliki. Nah, jadi saudara, itu sebabnya Tuhan Yesus katakan di Lukas tadi, jaga dirimu supaya hatimu jangan syarat dengan pesta pora, mabuk-mabukan, kesenangan dunia, dan sebagainya. Karena hati saudara dan hati saya itu adalah pusat hidup kita. Saya mau kasih contoh sama saudara. Ya, bahwa hati itu adalah pusat hidup manusia, bukan otak, bukan pikiran yang ada di kepala ini. Saya kasih contoh, kalau saudara mau makan sama telur. Ya, ini contoh yang gampang aja bahwa hidup saudara disetir oleh hati. Ya. Saudara mau makan sama telur. Langkah pertama pasti saudara akan pergi ke tempat penyimpanan telur. Ya apa ya? Gak mungkin saudara pergi ke kebun, gak mungkin saudara pergi jalan-jalan karena saudara mau makan telur. Saudara akan pergi di rumah saudara, biasa tempat nyimpen telur itu di mana? Ada yang di dapur, ada yang ditaruh di dalam kulkas. Ya, saudara akan lihat ada telur apa enggak? Oh ada. Saudara akan ambil telur itu. Lalu sudah ambil, tadi saudara pengen makan telur. Saya percaya yang ada di hati saudara, telur dimasak apa? Iya apa ya? Ya, misalnya saudara mau makan telur mata kucing, ya, mata sapi. Ya, saudara akan ambil telur. Saudara mau makan berapa telur mata sapi? Saudara akan ambil. Ya kan? Jadi kita lihat, hati ini kepengen makan telur mata sapi. Maka hati memerintahkan otak memerintahkan kaki, tangan berjalan, pergi lihat ada telur apa enggak di rumah. Sesudah itu baru saudara, kalau saudara bisa ceplok sendiri mata sapi, saudara akan ceplok sendiri. Kalau misalnya saudara minta tolong istri atau siapa, saudara akan minta tolong. Nah, kita lihat. Kita mau makan telur itu timbul di hati dulu, lalu otak kita bekerja, ya hati ini memerintahkan otak, pergi, lihat telur, kaki diperintahkan, ada telur enggak? Oh ada, bisa makan. Nah jadi saudara, hati ini loh, hati kita ini saudara mempengaruhi hidup kita. Makanya di dalam Lukas tadi, jaga dirimu supaya hatimu jangan syarat dengan pesta pora, kemabukan, kecintaan dunia, kepentingan dunia. Cuma memikirkan hal-hal yang ada di dunia. Tadi kalau saudara perhatikan pembacaan dari versi mudah dibaca. Ketika ya hati kita dipenuhi dengan kemabukan, kecintaan dunia, kepentingan dunia, cuma memikirkan apa yang ada di dunia ini, maka dikatakan dari terjemahan versi mudah dibaca, jika kamu melakukan hal yang sedemikian, ya dikatakan, diterjemahkan seperti ini, kamu tidak dapat berpikir benar. Nah saudara, kita lihat ketika ya saudara, hati ini penuh dengan kemabukan, pesta pora, kecintaan dunia, kepentingan-kepentingan yang cuma ada di dunia, maka versi mudah dibaca katakan, kamu tidak akan bisa berpikir benar. Saudara, lihat. Firman Tuhan menjelaskan begitu jelas, kalau kita punya hati cuma penuh dengan perkara-perkara dunia, saudara, kita tidak akan dapat berpikir benar. Kenapa? Karena hati kita sudah dipenuhi dengan hal-hal yang ada di dunia. Pesta pora, kemabukan, dan sebagainya. Dan saudara, ketika itu yang sudah memenuhi hati kita, ya saudara, maka hidup ini akan kita arahkan untuk meraih apa yang ada di hati kita.
Ya, pesta pora, makan minum. Saudara, ada orang yang kalau tidak makan sayur itu atau masakan itu kurang puas. Itu sudah dipenuhi dengan keinginan soal makan. Ada orang yang kalau pergi tidak makan di tempat yang biasanya dia makan, di kota di mana dia tuju, dia belum puas. Saudara, ini keterikatan. Kita boleh makan, bukan nggak boleh makan. Jangan salah lo ya. Jangan salah. Ya, jadi saudara, kita lihat bahwa ketika kita seperti itu, maka firman Tuhan katakan kamu tidak akan dapat berpikir benar. Kenapa? Karena kita akan berusaha, kita akan berjuang mati-matian untuk menikmati apa yang ada di hati kita. Ya, pesta pora tadi, makan minum, kesenangan dunia, kecintaan akan dunia, itu akan kita kejar. Gairah kita cuma soal itu semata-mata di dalam hidup ini. Nah, saudara, ini yang salah. Di tengah singkatnya hidup saudara dan saya, ya saudara, kita harus tahu bahwa kita harus melakukan kehendak Bapa untuk bisa sampai ke sorga. Kita harus sadar betul, bukan orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan dari ayat 21 Matius 7 ini yang akan masuk ke dalam sorga. Tapi mereka yang melakukan kehendak Bapakku di sorga. Enggak cukup saudara kita datang ke gereja. Enggak cukup. Ya, enggak cukup kita ambil pelayanan. Enggak cukup. Kita harus berjuang. Ya, jadi kita lihat. Ya, kita lihat orang itu tidak akan dapat berpikir dengan benar karena hatinya cuma mengejar hal-hal dunia ini, cuma bingung dengan cari uang, cuma bingung dengan perkara-perkara dunia. Tapi saudara, jangan salah, Tuhan Yesus tidak pernah melarang saudara bekerja. Tuhan Yesus tidak pernah melarang kita cari uang. Ya, cari makan, tidak pernah dilarang. Tapi jangan sampai hati kita ini loh cuma penuh dengan perkara-perkara dunia. Tadi kita sudah singgung bahwa hidup ini loh cuma sekian puluh tahun dibanding kekekalan yang saudara dan saya akan tinggal selama-lamanya. Ya, selama-lamanya kita akan tinggal di kekekalan. Sorga atau neraka. Cuma itu. Ketika kita dipanggil Tuhan, pindah dari dunia ini, kita kemana? Ya. Jadi kita jangan terikat dengan pesta pora. Jangan terikat dengan kemabukan, kesenangan-kesenangan dunia, mencintai dunia. Ya. Saudara, ini akan mencelakakan kita. Ya, sudah tadi udah nyatet sudah belum? Pesta pora, kemabukan, mencintai dunia. Ya, ini tidak boleh mengikat kita. Itu sebabnya jaga hati kita. Ya, jaga hati kita. Amsal tadi dengan segala kewaspadaan. Berarti saudara harus benar-benar menjaga hidup kita, hati kita supaya tidak terikat penuh dengan hal-hal ini. Nah, kita lihat Yohanes pasal 6 ayat 27 yuk. Kita buka Yohanes pasal yang ke-6 ayat yang ke-27. Injil Yohanes pasalnya yang ke-6 ayatnya yang ke-27. Kita akan baca lagi sama-sama ya. Yohanes pasal 6 ayatnya yang ke-27. Saya tunggu sampai dapat semua, kita akan baca. Dapat semua? Yuk kita baca ya ayat 27 sama-sama. Yuk kita baca 2, 3. Bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal yang akan diberikan Anak Manusia kepadamu. Sebab dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan meterainya. Tadi saya sudah singgung, jangan salah bahwa kita
tidak boleh bekerja. Salah kalau saudara punya pemahaman seperti itu. Saudara harus kerja yang rajin, harus kerja yang sungguh-sungguh. Saudara harus berjuang untuk mencari makan buat kebutuhan jasmani. Tapi kita harus ingat ayat firman Tuhan Yohanes 6 ayat yang ke-27 dikatakan, jangan cuma mencari makanan jasmani saja. Makanan jasmani, makanan untuk tubuh saudara, ya itu cuma bertahan waktu kita masih bernafas. Itu kita perlukan waktu kita masih hidup di dunia. Makanan jasmani itu kita perlu. Tapi kita juga harus ingat saudara, firman Tuhan berkata, tetapi kamu harus mencari makanan yang bertahan sampai hidup kekal. Jadi kita harus ingat, saudara perlu makan jasmani saudara. Tubuh kita perlu makan supaya kita punya kekuatan, punya tenaga, bisa berpikir. Orang yang perutnya kosong kadang pusing, mau mikir aja bingung, ya kan? Nah, makanya perlu makan supaya bisa berpikir. Yang anak-anak sekolah mau berangkat sekolah, ya sarapan supaya bisa ikut pelajaran dengan baik. Yang mau pergi bekerja, sarapan di rumah. Kalau enggak, biasanya sarapan di kantor atau sarapan di sekolah, silahkan. Tapi harus makan supaya bisa berpikir tubuh ini sehat, tubuh ini fit. Nah, tapi kita harus ingat, Tuhan Yesus bilang, tapi kamu jangan cuma semata-mata cari makanan yang untuk jasmanimu, untuk tubuhmu. Kamu harus cari makanan yang bisa membawa hidup ini ke kekekalan. Makanan seperti apa itu? Kita sudah belajar. Makanan yang membawa hidup saudara dan saya ke kekekalan, yaitu makanan yang seperti Tuhan Yesus lakukan ketika dia bertemu dengan seorang wanita Samaria dalam Injil Yohanes pasal yang keempat. Dia berkata kepada murid-muridnya, makananku ialah melakukan kehendak Bapa. Dan aku mengerjakannya sampai selesai. Jadi saudara, tubuh ini perlu makan, tapi rohani saudara, rohani saya perlu makan. Dan makanan yang kita perlukan itu makanan firman Tuhan. Yang Tuhan Yesus sudah ajarkan kepada kita. Sudah memberi teladan pada kita, yaitu melakukan kehendak Bapa. Meneladani hidupnya Tuhan Yesus, itu makanan jiwa saudara, makanan jiwa saya, makanan rohani saudara, makanan rohani saya. Ya saudara. Jadi jangan cuma bingung dengan cari uang. Itu cuma ada di dunia. Saudara bisa pakai selama di dunia. Kalau sudah pindah dari dunia ke tempat yang saudara akan tuju, saudara, saya tadi sudah katakan di awal, kemana kita pindahnya dari dunia ini ke dunia yang lain itu? Neraka atau sorga? Ya, cuma itu. Nggak ada tempat lain. Ya, makanya saudara, firman Tuhan katakan, jaga dirimu supaya hatimu jangan syarat dengan pesta pora, kemabukan, makan, minum, kecintaan dunia. Nah, saya ingin ajak saudara baca. Yuk. Matius 6 ayat 19 dan ayat 20. Ya, Injil Matius pasalnya yang ke-6 ayat 19 ayat 20. Matius pasal 6 ayat 19 dan ayatnya yang ke-20. Dapat semua kita baca ya sama-sama ya, ayat 19 dan ayatnya yang ke-20. Yuk siap, kita baca semua ikut baca ya. 2, 3. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi ngengat dan karat merusakkannya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di sorga. Di sorga ngengat dan karat tidak merusakkannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Saya baca ayat 21. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Nah saudara,
Kita kembali ke Lukas pasal 21 tadi dikatakan kita tidak boleh penuh dengan kecintaan dunia, pesta pora, kesukaan dunia, keinginan dunia, ya saudara, di dalam hati kita. Ya, tapi jangan salah, bukan berarti saudara tidak boleh bekerja, saudara harus bekerja. Dan kita sudah baca tadi di Yohanes pasal 6 ayat 27 dikatakan saudara harus bekerja, tapi juga harus bekerja untuk mencari makan buat rohani kita, buat hidup kekal kita. Nah, saudara, lalu Matius 6, kita sudah sering baca ayat ini. Tuhan Yesus ngomong kepada mereka yang sedang mendengar khotbah di bukit. Tuhan Yesus bilang, jangan kamu cuma kumpulkan harta di dunia ini. Ya, harta dunia, harta yang ada di bumi ini yang saudara kumpulkan, yang saudara kejar mati-matian, yang saudara usahakan dengan begitu luar biasa, itu akan bisa diambil oleh pencuri, bisa rusak, dan ketika kita mati, ingat saudara, ketika kita pindah dari dunia ini ke tempat kekekalan, semua yang saudara kejar, semua yang saudara kumpulkan, semua yang saudara usahakan, saudara cari, ditinggal. Nggak ada yang bawa. Nggak ada yang bawa. Ya. Semua ditinggal. Saudara, maka Tuhan Yesus ngomong lagi di Matius 6 ayat 20. Itu sebabnya kumpulkanlah harta sorgawi atau yang di sorga. Harta yang di sorga, seperti tadi saya sudah singgung. Kita harus bekerja mencari makanan untuk hidup kekal. Itu yang harus kita kejar. Yaitu melakukan kehendak Bapa, meneladani hidupnya Tuhan Yesus, kumpulkan di dalam hidup kita. Kita teladani terus, kita ikuti terus. Yang muda-muda sekalipun, kalian harus belajar. Ya, meneladani hidupnya Tuhan Yesus. Ya, sayang pada ndak datang kemis cuma 1-2. Tuhan Yesus dikata-katain, Tuhan Yesus ndak balas ngata-ngatain. Mungkin kalian di sekolah suka dibully, suka dikata-katain. Jangan balas. Itu yang Tuhan Yesus berikan teladan kepada kita. Ya, kita difitnah, tidak usah bela diri. Ya, enggak usah bela diri, difitnah, diem aja. Enggak usah bela diri. Itu loh yang Tuhan ajar ya dari hidupnya supaya kita meneladaninya. Lalu saudara, kita kembali ke Matius tadi dikatakan kumpulkanlah harta di sorga sebab ngengat karat pencuri tidak akan merusakkannya. Dan ayat 21 dikatakan kalau hartamu ada di bumi, hatimu akan terikat di bumi. Kita enggan, kita tidak mau, kita tidak berpikir untuk pindah ke sorga. Kenapa? Karena hati kita sudah syarat dengan pesta pora, kemabukan, kecintaan dunia, kepentingan-kepentingan yang ada di dunia ini semata-mata. Kita tidak mau memindahkan hidup ini ke sorga. Loh saudara, hidup ini cuma sekali. Dan kesempatan yang Tuhan berikan itu sekarang. Ingat ini saudara, saya sudah berulang kali katakan, untuk berubah selama saudara dan saya masih sudah nggak bisa berubah. Udah nggak bisa berubah. Ya. Udah nggak bisa berubah. Saudara, kita lihat ya bahwa Tuhan mau saudara punya hati, saya punya hati tidak terikat di bumi ini. Makanya saudara, kalau saudara kaya sekalipun, punya apa sekalipun yang ada di dunia, yang saudara bisa kumpulkan, yang saudara bisa beli, itu tidak boleh mengikat kita. Kita boleh memilikinya tapi jangan terikat. Saudara akan enggan, wegah, ya, pindah ke sorga. Ya, nah, saudara, lalu kalau kita kembali ke Lukas tadi, pasal 21 tadi, ya, dikatakan jangan sampai hatimu syarat, ya, dengan pesta pora, percintaan dunia, kemabukan yang ada di dunia ini, ya. Kepentingan-kepentingan dunia, semata-mata cuma soal dunia yang ada di dunia.
Lalu di dalam ayat 34 itu dikatakan supaya hari Tuhan, ya, supaya hari Tuhan jangan dengan tiba-tiba jatuh ke atas dirimu seperti suatu jerat. Jadi Tuhan mau saudara hati kita jangan dipenuhi dengan kecintaan dunia. Jangan hati kita terikat dengan hal-hal yang ada di dunia ini. Sehingga saudara males pindah ke sorga. Saudara tidak mau pindah ke sorga. Ya saudara, kalau kita punya hati dipenuhi dengan hal-hal itu, maka dikatakan di dalam Lukas pasal 21 itu, kalau hari Tuhan datang dengan tiba-tiba, ya ayat 34 itu tadi dikatakan, menimpa atas dirimu, itu akan menjadi suatu jerat. Kecintaan dunia, kesenangan dunia, pesta pora, hal-hal dunia ini kalau menjerat kita, waktu Tuhan datang, saudara sudah enggak bisa lepas. Saya mau kasih contoh. Minggus tolong maju. Ini lo jerat. Ya, waktu online saya pernah. Jerat tuh seperti ini, saudara, ini. Coba bisa lebar, bisa mengecil. Nah, saya sekarang mau kasih contoh ya. Saya mau kasih contoh sama saudara. Jerat Minggus tarik ini. Pelan-pelan. Saudara, ketika hari Tuhan datang, agak ke sini supaya kelihatan. Agak ke sini, maju supaya kelihatan. Ketika Tuhan Yesus datang menjemput saudara, roh kita diambil, ya. Saudara, kalau hati kita penuh dengan pesta pora, kecintaan, kesenangan dunia, cuma mikirin hal-hal yang ada di dunia, itu akan menjerat kita sehingga kita tidak akan bisa pindah ke sorga. Coba tarik pelan-pelan. Nah, saudara, ini sayang ini seret, tak pindah supaya enggak seret. Nah, ya saudara, ini tarik. Ini akan menjerat terus tarik. Saudara, ini semakin kencang, saya semakin bergerak kalau Minggus tahan. Tali ini akan semakin mengikat saya dan tidak bisa lepas. Ya, makasih. Itu loh, jerat itu seperti itu. Tali yang bisa mengendor, bisa mengencang. Kalau ini sudah mengikat kita, saudara tidak bisa melepaskan diri. Saya tidak bisa melepaskan diri dan pasti saudara kita akan celaka. Kalau hati kita syarat itu apa sih? Halo? Penuh, bukan cuma penuh, melebihi kapasitas. Itu yang namanya syarat. Penuhnya melebihi tonase, naik truk yang saudara lihat lewat di baknya itu ada ditulis berat kendaraan, daya angkut, ditulis berapa jumlahnya. Ya, kalau melebihi tulisan daya angkut misalnya 5 ton, 5.000 kilo, ya. Lalu dia mengangkut 7 sampai 8 ton. Itu melebihi kapasitas, itu namanya syarat. Nah, sebuah mobil truk kalau dia memuat barang melebihi sampai syarat, sampai limpah, melebihi kapasitas, saudara, mobil ini akan mudah goyang kalau jalannya agak bergelombang, dan kalau agak miring sedikit dia akan terbalik. Kalau sudah terbalik, supirnya kalau tidak mati luka ringan, luka berat, atau mati. Jadi saudara, ketika hati kita syarat, penuh dengan percintaan dunia, pesta pora keinginan dunia, maka saudara itu bisa mendatangkan celaka buat kita. Kenapa? Karena itu akan menjerat hidup kita. Akan menjerat hidup kita dan kita tidak bisa melepasnya. Ya. Kita mau melepasnya nggak bisa karena sudah keras mengikat kita. Akhirnya yang kita alami celaka. Saya mau tanya sama saudara, ya.
Kesempatan yang kita miliki sekarang ini selagi kita hidup sekarang. Untuk memindahkan hati kita ke sorga, memindahkan hidup kita ke sorga. Tapi untuk bisa pindah ke sorga, pola pikir harus berubah. Ya, pola pikir saudara, pola pikir saya harus berubah. Baru kita punya hati bisa berubah, kita punya hidup bisa berubah. Nah, untuk bisa berubah kita harus meneladani hidupnya Tuhan Yesus. Yang sudah Dia berikan kepada kita. Lewat Injil kita bisa baca itu. Nah, saudara, yang saya mau tanya gini. Kita ini ada kesempatan, ya. Ada kesempatan untuk memindahkan hati kita, hidup kita ke sorga. Kira-kira saudara mau enggak? Saudara mau enggak memindahkan hidupmu ke sorga? Halo, mau enggak? Sungguh. Kalau mau, saudara harus ada langkah-langkah yang kita lakukan. Jangan cuma mau. Tapi nyatanya hidupnya enggak berubah. Hidupnya enggak dibawa ke sorga. Tidak melangkah ke sorga. Saudara, kita lihat. Ya, kita lihat ini loh. Ini yang harus kita perjuangkan selama kita hidup. Selama kita ada nafas. Selagi kita masih bernafas. Kita harus berjuang. Saya mau ajak saudara main soal umur. Ya. 1 minggu berapa hari? Senin, Selasa, Rabu, Kamis sampai Jumat, Sabtu, Minggu kembali lagi ke Senin. Sekarang kita mau main. Umur kita bagi dengan hari. 1 minggu 7 hari kan. Alkitab katakan di Mazmur umur manusia itu 70 tahun. Bisa lebih 80 tahun. Dan dilaluinya dengan susah payah. Sekarang saudara kita bermain. Umur itu kita bagi Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Ya. Yang umur 0 sampai 10 itu hari Senin. Ya, kita bagi. Hari Senin umur 0 sampai 10. Terus selanjutnya. Umur 10 sampai 20 Selasa. Nah, saudara, Tuhan beritahu kepada kita lewat Mazmur, umur manusia 70 tahun, bisa 80 tahun atau bisa lebih. Tapi berlalunya dengan susah payah. Nah sekarang saudara, yang umur 0 sampai 10 berarti dia ada di hari Senin. Ya, yang di bawah, yang 10 tahun ke bawah hari Senin. Yang 10 tahun sampai 20 tahun. Ayo coba angkat tangan yang sebelum 20. 10 sampai 20. Angkat tangan. Sak. Angkat tangan. Loh kok enggak? Engkong lagi tanya umurmu berapa? Umurmu berapa? Angkat tangan. Nah ini yang 10 sampai 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya. Kemudian yang 20 sampai 30. Ayo. 30 sampai 40. Ayo yang belum 40. Loh. Kok enggak angkat tangan? Lita umur berapa? Hah? 3? 4 lah ya, berarti kan belum 40, angkat tangan. Ayo yang belum 40 angkat tangan. Yang belum 50. Yang belum 60. Kofung. Yang 60 ke atas saya angkat tangan. Cik Ing, Bu Naning, Kole, Cik Lin. Saudara, kita lihat ya, kita main sebentar. Umur itu kita lewati dengan Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Berarti saudara yang umur 30 sampai 40 itu berarti hari Senin, Selasa, Rabu. Saudara, kita itu yang belum 40, 30 sampai 40 ya itu Rabu. Nah sekarang yang jadi pertanyaan, kira-kira saudara dari 30 sampai 40 ini kan 10 tahun toh? 10 tahun. Apa saudara yakin saudara bisa mencapai
Hari Rebo masuk ke hari Kamis. Halo? Yakin nggak? Nggak tahu kan? Nah, di sini loh saudara. Di sini loh yang kita harus ngerti. Umur kita walaupun kita hari Rabu ya 30 menjelang 40 belum tentu loh saudara bisa lewatin Rebo ini sampai masuk hari Kamis. Belum tentu. Itu bisa berhenti di umur berapa aja. Paham? Maksud saya itu loh. Kita punya umur, kita bagi dengan hari. Senin, Selasa, Rebo yang 60 tahun sampai 70 tahun itu hari Minggu. Tapi belum tentu kita bisa lewati hari Minggu. Ya, yang di hari Selasa belum tentu. Kalian anak-anak yang belum 20 tahun belum tentu bisa lewati 20 tahun umurmu. Yang mau menjelang 30 tahun, belum tentu kita bisa lewati sampai 30 tahun. Ini loh saudara, ini hidup, ini hidup. Ya, kitab Ayub pernah menulis, hidupku ini selangkah di depanku itu maut. Di depan kita itu maut. Dengan kata lain, saudara dan saya tidak akan tahu. Sampai kapan umur saudara, sampai kapan umur saya. Nah yang jadi, ya yang jadi perenungan. Kira-kira kita bisa lewati enggak yang hari Rabu? Bisa lewati enggak yang hari Kamis? Bisa lewati enggak yang Jumat, yang Sabtu, yang Minggu? Kalau kita bisa lewati Minggu berarti kita dapat bonus. Kira-kira kita bisa lewati enggak hari itu? Saudara, ayo sadar. Sadar saudara. Bahwa umur kita itu singkat. Ya. Firman Tuhan juga katakan hidup manusia itu digambarkan seperti bunga rumput. Saudara tahu kembang krokot itu? Yang ngembang dilukneh, ngincup layu. Hidup manusia itu seperti uap. Uap itu ketika saudara buka panci yang panas, saudara buka. Keluar asap, saudara cariin mana uapnya tadi ya. Uap kemana? Gak ada. Itu loh umur kita. Seperti bunga rumput, seperti uap. Ya, saudara kalau kita sadar bahwa hidup ini singkat. Ayo saudara kumpulkan harta di sorga. Hiduplah seperti Tuhan Yesus hidup. Tapi jangan sadar waktu di gereja dengar firman Tuhan. Iya, aku punya hidup singkat ya. Aku bisa nggak lewat hari Rabu? Aku bisa nggak lewat hari Sabtu? Aku bisa nggak lewat hari Minggu? Jangan cuma waktu dengar firman, saudara iya ya. Sebentar pulang, keluar dari gedung, dari gereja ini, saudara lupa kembali lagi ke hidup seperti yang ditulis oleh Lukas 21:34. Penuh dengan perkara-perkara dunia, percintaan dunia, hal-hal dunia yang mengikat kita. Kalau sudah seperti itu, tadi saya sudah kasih contoh, itu akan menjadi jerat buat kita dan kita tidak akan bisa lepas. Ketika hari Tuhan datang, ketika kematian menjemput kita, ketika kita punya roh dicabut, kita mau berubah, kita mau memindahkan hati kita ke sorga. Sudah tidak ada waktu dan nyesel pun sudah tidak ada artinya. Ya saudara, silahkan saudara kerja, kumpulkan uang, tapi jangan terikat. Saudara dan saya harus kumpulkan harta sorga supaya hati kita terikat di sorga. Ingat Yohanes pasal 14 ayat 3. Tuhan Yesus ngomong ayat 1 ayat 2, aku pergi kepada Bapa menyiapkan rumah bagimu. Ya, kalau rumah itu sudah selesai, aku akan datang lagi menjemput kamu. Dan ayat 3 dari Yohanes pasal 14, aku akan menjemput kamu dan aku akan membawa kamu tinggal bersamaku di rumah Bapa di sorga. Ini kerinduan hati Tuhan Yesus untuk saudara dan saya tinggal di sorga. Kalau saudara tidak mau merespon, saudara tidak mau memindahkan hati saudara, itu sesuatu yang sangat rugi buat kita. Ya, kesempatan ada, saudara tidak mau akan nyesel. Dan kalau sudah nyesel, sudah nggak ada artinya.
Ya, ayo jangan nyesel nanti. Nyesel sekarang kita mau, iya Tuhan selama ini aku nggak hidup benar. Aku nggak meneladani hidupmu. Ayo sekarang ini kita menyesal dan kita memperbaiki hidup kita. Perbaiki hidup kita. Kumpulkan harta di sorga. Supaya hati kita terikat dengan sorga. Tuhan berkati. Mari pemain musik. Ya, kita akan siapkan hati kita untuk menikmati perjamuan kudus. Haleluya. Main 5 ya, coba.